Ada kisah sedih dari pendiri Sariwangi. Sedih banget. Gua belum cerita, Cok. Johan Alexander Supit, seorang warga asal Tondano, Sulawesi Utara, mendirikan PT Sariwangi pada tahun 1964. Bukannya 1962 ya? Sariwangi ini juga merupakan merek lokal Indonesia yang ternama hingga di luar negeri. Hal itu karena Sariwangi menciptakan teh celup sebagai cara baru minum teh pada tahun 1973. Sejak itulah Sariwangi terkenal di masyarakat dengan teh celupnya, yaitu teh celup Sariwangi. Lagi jaya-jayanya, Sariwangi diakuisisi oleh Unilever pada tahun 1989. Sedihnya, perusahaan yang melahirkan Sariwangi ini malah bangkrut pada tahun 2018. Dan masih menyisakan utang senilai 1,5 triliun rupiah. Tapi kok Sariwangi masih tetap ada di pasar? Iya, karena merek Sariwangi ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan perusahaan yang mendirikan Sariwangi itu sendiri. Sudah diambil alih oleh Unilever. Ceklah kisah sedihnya di situ. Gasken, kamu mau tahu? Cina membuat saluran air terbesar dan terpanjang di dunia, yang panjangnya lebih dari 1.200 km. Nah, jika seandainya saluran itu kita bentangkan dari Makassar, maka ujungnya bisa sampai ke Bandung, saking panjangnya itu anunya. Untuk apa? Ya, Cina membangun proyek ini untuk mengalirkan air dari daerah selatan yang punya air cukup melimpah menuju ke daerah utara yang kekeringan air. Berhasilnya proyek ini membuat area tandus menjadi hijau kembali. Setidaknya ada sekitar 150 juta orang yang terbantu oleh proyek air ini. Walaupun ya ada lebih dari 330.000 warga yang terpaksa disuruh pindah karena kampungnya tenggelam. Tentu proyek ini tidak lepas dari beberapa masalah. Apa saja masalahnya kita bahas di situ. Dan ini menjadi salah satu proyek termahal di alam semesta, di mana ongkosnya bisa mencapai 71 miliar dolar atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Dari mana duitnya? Banyak pasien yang masuk ke rumah sakit ini tapi tidak pernah keluar lagi. Hah? Gimana ceritanya? Kisahnya terjadi pada tahun 1900-an ketika terjadi wabah penyakit menular berbahaya yang dengan mudah menular melalui udara. Dan mereka nggak sadar kalau penyakit itu bisa menular lewat udara dan penyakit itu bisa membuat penderitanya meninggoy. Nah, karena banyak sekali orang yang tertular, dibangunlah sebuah rumah sakit bernama Waverly Hills. Dan di rumah sakit ini telah terjadi berbagai macam hal menyeramkan. Karena obat dari penyakit itu belum ditemukan, dokter pun melakukan banyak praktek gila terhadap pasiennya. Mulai dari mengangkat paru-parunya, memasukkan balon ke dalam paru-paru, mengambil tulang rusuknya, dan lain-lain sebagainya. Tapi bukannya menemukan solusi, hal ini malah semakin membuat pasiennya tersiksa dan akhirnya mati di sana. Pada akhirnya ditemukan sebuah lorong misterius di dalamnya. Konon di bekas rumah sakit ini sering terjadi penampakan aneh. Melihat penampakan hantu di depan mata mungkin udah sering terjadi. Tapi ini yang lebih misterius. Penampakan wajah menakutkan bermunculan di lantai rumah Bu Gomez di Belmes di Spanyol. Perhatikan saja penampakan wajah ini. Memang persis menampilkan tekstur wajah manusia ya. Walaupun berkali-kali dicoba untuk dihilangkan, wajah itu tetap muncul lagi. Bahkan bentuknya kadang berubah dan berpindah tempat. Kurang seram apa lagi coba? Penampakan wajah lain pun semakin banyak bermunculan. Seramnya lagi sebab wajah-wajah ini kadangkala mengeluarkan suara-suara aneh. Cobalah kalian dengarkan suaranya. Bingung. Jangankan kita, ilmuwan saja dibuat bingung dengan misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Bahkan setelah lantai itu dibongkar dan digali, ternyata di bawah rumah Bu Gomez terdapat sesuatu yang lebih mengejutkan. Aku tidak terkejut. Kan belum kesebutkan. Cek aja lagi selengkapnya.